Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur memasuki minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini. Marilah kita satukan hati, mohon pimpinan daripada Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Sungguh suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk boleh memuliakan Dia. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita akan sungguh-sungguh membawa hidup kita. Kita mau katakan dengan segenap hati, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami, kehidupan kami. Di awal tahun ini Tuhan, sungguh kami rindu hidup kami boleh semakin memuliakan nama Engkau. Kau pakai setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami. Biarlah sungguh Tuhan seperti pujian ini Kau yang akan memampukan setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau sungguh-sungguh datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Itu boleh kami akui dan kami bawa senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Yesus Kristus, Dia satu-satunya yang menjadi kekuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dialah satu-satunya Allah kita. Dia yang akan mengubahkan kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak menjadi sama lagi. Hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Allah satu-satunya sumber dari segalanya.
mengubahkan setiap kami Tuhan. Kau yang membaharui kami dari sehari ke sehari. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Sungguh kami senantiasa rindukan kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kami membawa hidup kami datang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, jalan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh sungguh Tuhan, kehadiran-Mu sangat berarti bagi kami Tuhan. Kehadiran-Mu sungguh sangat berarti bagi kami. Biarlah kami seperti berjalan di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau membentuk kehidupan setiap kami Tuhan.
Kami rindu hidup kami boleh semakin berarti di hadapan Engkau. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, kemanapun Tuhan utus kami, bentuklah kami Bapa. Haleluya. Ini aku berjalamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku berjanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku berjanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, Saya serahkan kepada hamba-Nya. firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi tertanam dengan subur di dalam setiap hati kami. Kami mau buka setiap hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama tundukkan kepala masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di minggu yang pertama di tahun yang baru, kami boleh bersama untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengawali tahun ini, tahun 2021, dengan berkat daripada firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, supaya Allah Roh Kudus menanamkan firman kebenaran itu dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021 yang terbentang di hadapan kita. Kita bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Kita sudah melewati tahun 2020 yang mempunyai banyak kenangan, banyak tantangan, banyak hal yang terjadi. Tapi kita bersyukur di tahun yang baru ini ada harapan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Kita boleh menjalaninya dengan pertolongan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mari kita akan membaca satu ayat dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 11.
Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita membaca ulang ayat kalimat bagian B yang mengatakan kata-kata Tuhan Yesus yang begitu indah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ada satu kontras yang digambarkan. Yang pertama adalah pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di sini bukan sekedar seorang pencuri yang mencuri barang ataupun uang. Pencuri di sini adalah si jahat. Si jahat yang mau membinasakan manusia, yang merugikan manusia, yang mengambil hal-hal yang berarti dan baik dalam kehidupan kita manusia. Kalau kita merenungkan tahun 2020 yang lampau, maka pandemi COVID-19 juga merupakan salah satu gambaran daripada pencuri, di mana pandemi COVID-19 ini mencuri banyak kesehatan orang, nyawa orang. Pandemi ini menghancurkan ekonomi, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pandemi ini banyak merugikan umat manusia di seluruh dunia, yang merepotkan baik pemerintah di berbagai belahan dunia. Begitu sibuk, begitu repot, harus mengeluarkan banyak biaya untuk menangani pandemi ini. Ini sebagian gambaran daripada pencuri yang membinasakan, yang membunuh, yang mencuri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi kita bersyukur pencuri yang merupakan mewakili daripada si jahat, dan Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya rindu pada tahun 2021 ini kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Ini merupakan janji daripada Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Kehidupan yang berkelimpahan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kehidupan yang berkelimpahan. Kalau kita melihat kelahiran Tuhan Yesus pada hari Natal di kandang binatang yang begitu sederhana, begitu hina. Kehidupan Tuhan Yesus, keluarga Tuhan Yesus yang sederhana, sampai kepada matinya di atas kayu salib. Peristiwa yang begitu mengerikan, peristiwa yang begitu menyedihkan.
Dan Tuhan Yesus tidak meninggalkan kepada murid-muridnya harta warisan. Kemudian kita bertanya, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan hidup yang berkelimpahan? Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak lain meninggalkan kepada murid-muridnya kata-kata pengajaran, kata-kata yang merupakan firman Tuhan, juga teladan-teladan yang baik kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Kita bersyukur Tuhan Yesus meninggalkan kata-kata yang baik, yang bijak, yang dapat kita pegang. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang mungkin orang tua kita meninggalkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, yang diberikan kepada kita. Itu harus kita pegang, harus kita hormati, harus kita ingat senantiasa. Terlebih lagi, Tuhan Yesus meninggalkan bagi kita warisan kata-kata kebenaran dan kata-kata yang memberkati kehidupan kita. Apa yang bisa kita pelajari daripada Tuhan Yesus? Kalau dia mengatakan hidup yang berkelimpahan, bukan materi, bukan kekayaan dunia, tapi satu kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau kita bertanya, mana yang lebih enak, dilayani atau melayani? Tentu kita lebih senang untuk dilayani. Tetapi kalau kita mau kehidupan yang lebih berarti, kita harus melayani. Kalau kita mau hidup kita berkelimpahan, kita harus melayani. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu hal yang diajarkan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus melayani siapapun, tidak pandang bulu. Baik murid-muridnya, baik orang miskin, orang berdosa, orang yang sakit, siapapun Tuhan Yesus mau melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memandang setiap orang, rindu melayani mereka dengan penuh kesungguhan. Kalau tahun ini, tahun 2021, kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang diberkati artinya kita dilimpahkan dengan sukacita, kekuatan, dan kemenangan dari Tuhan. Kita harus menteladani Tuhan Yesus. Kita harus melayani, bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Saudara sekalian, mudah kalau kita melayani orang yang kita kasihi. Mungkin suami, istri, anak-anak yang kita kasihi. Tetapi kita bukan melayani sebatas orang yang dekat dan kita kasihi. Kita juga harus melayani orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan kita, yang membutuhkan pelayanan kita. Saya terharu satu kali saya bertamu
kepada seseorang yang lebih tua dari saya. Dan saya disambut dengan baik dan dia mengucapkan satu kata-kata, apa yang bisa saya tolong? Apa yang bisa saya bantu? Saya melihat dari kata-katanya begitu ada kesungguhan, ada hati yang mau menolong. Dia ingin membagikan, dia ingin berbuat yang baik kepada semua orang, saya yakin. Saudara sekalian, betapa indahnya kalau kita bisa menolong orang lain. Ada sukacita yang besar yang akan kita alami. Satu peristiwa yang Tuhan Yesus berikan contoh kepada murid-murid di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang keempat dan kelima. Injil Yohanes pasal 4 ayat Injil Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara sekalian, kisah ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-murid. Padahal waktu itu adalah hari-hari menjelang Tuhan Yesus akan naik ke atas kayu salib. Hari-hari yang mungkin secara manusia Tuhan Yesus penuh dengan kesedihan, pergumulan, ataupun ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus menyempatkan diri bersama dengan murid-muridnya. Dia mengikat pinggangnya, mengambil handuk, mengambil baskom, mencuci kaki dari murid-muridnya. Saudara sekalian, ada satu perkataan di dalam ayat 14 dan 15 dari Yohanes 13. Pelajaran apa yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada murid-muridnya? Ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus melakukan pelayanan, tidak memandang status, tidak memandang jabatan. Kadang-kadang manusia selalu mengukur segala sesuatu dengan status, dengan jabatan, dengan pangkat. Tetapi di sini Tuhan Yesus merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya. Seharusnya murid-muridnya yang membasuh kaki Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mau memberikan teladan supaya murid-muridnya mau melayani orang lain tanpa memandang status ataupun jabatan. Saudara sekalian, seringkali kita sebagai manusia selalu memandang setiap orang dengan ukuran kacamata kita, jabatan, kekayaan, ataupun usia. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia melayani murid-muridnya yang
ada di bawah Dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 17 dari Yohanes 13 dikatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat ini sungguh menghiburkan kita. Kalau kita sadar bisa melayani orang lain dan melakukannya, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Kita menjadi orang yang berbahagia. Kita pasti juga akan diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, diberikan sukacita yang daripada Tuhan pada waktu kita bisa melayani orang lain. Saudara sekalian, jadikan tahun ini tahun yang diberkati, tahun yang berkelimpahan. Pada waktu kita harus melayani orang lain, jangan kecewa, jangan sedih, tapi minta anugerah Tuhan, supaya Dia memberikan kekuatan, supaya Dia memberikan sukacita untuk kita boleh melayani orang lain. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh yang kontras, yaitu Pontius Pilatus yang merupakan gubernur dari Yudea pada zaman Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus akan disalib, dan dia di dalam posisi yang sulit oleh karena orang Yahudi mendesak dia untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi Pontius Pilatus merasa tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Dia pun tidak mau dipersalahkan secara hukum. Maka akhirnya dia mengambil sebuah tempat air di hadapan mereka. Dia mencuci tangan. Mencuci tangan artinya membebaskan diri dari tanggung jawab. Kalau nanti dia menghukum orang ini tanpa salah, aku tidak mau kena tanggung jawab kesalahan dan dosa daripada orang ini. Saudara sekalian, Pontius Pilatus mencuci tangan, tanda tidak mau ikut campur, tidak mau tanggung jawab. Padahal dia adalah gubernur dari Yudea. Dia ingin cari selamat. Dia ingin mencari aman untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus, Dia membawa tempat air, membasuh untuk orang lain, melayani orang lain. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, biarlah yang pertama kita ingat dalam hidup kita, selama Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan berikan hak istimewa untuk kita boleh melayani orang lain. Oleh karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang indah bagi kita untuk melayani orang lain. Hal yang kedua, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, pada waktu Dia berjumpa dengan banyak orang, ada baik itu orang berdosa, orang miskin, rakyat, dan banyak macam orang yang Dia temui selama pelayanannya di Israel. Satu hal yang kita boleh pelajari, Tuhan Yesus tidak memandang
orang. Tuhan Yesus belajar untuk menghormati semua orang. Bahkan dia menerima dengan sepenuh hati, baik Matius pemungut cukai, perempuan Samaria, perempuan yang berdosa, dan banyak orang-orang yang dianggap oleh masyarakat pada waktu itu tidak layak. Tuhan Yesus datang melayani mereka. Ini adalah satu sikap hidup yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita mempunyai kehidupan yang berkelimpahan. Kita belajar menghormati orang lain, kita belajar menghargai orang lain, dan kita mau belajar untuk menilai orang lain, bukan secara luar, tetapi pribadi orang itu yang kita hargai, kita hormati, dan kita kasihi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita tahu ada seorang public figure yang dia selalu tampil dengan begitu memukau, ya, pakai pakaian jas yang mahal, sepatu yang mahal, jam tangan yang mahal, dasi yang mahal, juga cincin yang mahal. Jadi pada waktu dia tampil di depan umum, apa yang dikenakan dia itu nilainya bisa miliaran, M-an, miliar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Memang dia seorang yang kaya. Tetapi ada satu kata-kata yang dia ucapkan, bahwa saya sengaja mengenakan segala aksesoris dan pakaian yang mahal ini demi untuk supaya orang memandang dia dan menghargai dia dan menilai dia secara nilai-nilai materi yang dia pakai. Saudara sekalian, mungkin profesi dia membutuhkan penampilan yang demikian, saya tidak tahu. Tapi seringkali memang orang memakai pakaian supaya pakaian yang branded, supaya orang melihat bahwa dirinya seorang yang hebat, seorang yang mempunyai kelas. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidaklah demikian. Dan saya kagum kepada presiden kita, Bapak Jokowi. Dia seringkali mengenakan kemeja putih tangan panjang yang begitu biasa, sederhana. Memakai sepatu juga yang biasa. Penampilannya biasa. Apalagi kalau dia sedang bertugas, sedang memeriksa, ataupun sedang mengadakan kunjungan. Kecuali kalau acara-acara tertentu yang mengharuskan dia memakai batik yang mahal atau pakai jas, maka dia harus memakai jas dan batik. Tapi seringkali kita melihat Presiden Jokowi ini memakai pakaian yang begitu sederhana, kemeja putih. Dan kita tahu, kita yakin sesuai dengan kepribadian Bapak Jokowi yang sederhana, yang efisien, yang tidak mau menonjolkan apa yang dia pakai, yang dia kenakan. Saudara sekalian, kasih Tuhan. Tetapi kita juga menghormati dia sebagai presiden, sebagai orang nomor satu di Indonesia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus,
Dia memandang orang, tidak memandang dari jabatan, tingkatan, kekayaan, tetapi Tuhan Yesus belajar menghormati semua orang dengan apa adanya. Saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan teman-temannya, pada waktu Tuhan Yesus mau mengajak Simon Petrus dan Andreas dan temannya yang lain. Mereka siapa? Mereka adalah penangkap ikan. Mereka adalah nelayan. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Simon, kemari, ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Kalau pada saat ini engkau adalah penjala ikan, nelayan, tetapi kalau engkau mengikut aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus menaikkan tingkat derajat daripada Simon Petrus. Tuhan Yesus tidak memandang rendah pekerjaan nelayan, penangkap ikan, tetapi dia mau menjadikan Petrus seorang penangkap jiwa-jiwa yang berharga, yang mempunyai satu nilai yang lebih berharga daripada sebelumnya. Saudara sekalian, kita mau menyimak sebuah kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30. Diceritakan demikian, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya yakin kisah ini menggambarkan hati daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyamakan dirinya seperti orang Samaria yang menolong seorang yang dirampok dan terluka. Sedangkan kebanyakan daripada kita seperti imam ataupun orang Lewi yang memandang rendah orang-orang yang mengalami mungkin dirampok ataupun mengalami hal-hal yang menyedihkan. Seringkali kita memandang rendah orang lain. Seringkali kita begitu memandang diri kita berharga dan tidak memandang orang lain dengan penghormatan, keberhargaan yang sepatutnya. Saudara sekalian, kalau kita misalnya
melakukan foto bersama dengan kelompok atau grup. Kalau kita melihat hasil foto, pasti yang pertama kita lihat adalah bagaimana foto kita. Apakah foto kita bagus atau tidak? Kalau foto kita bagus, wajah kita bagus, tidak peduli yang lain jelek, maka kita menganggap foto itu bagus. Sedangkan kalau foto secara kelompok itu bagus tetapi diri kita jelek, maka kita menganggap foto itu jelek, harus diulang. Seringkali kita memandang diri kita yang paling baik dan orang lain adalah kurang. Tetapi di sini kita belajar, saudara sekalian, seperti Tuhan Yesus, seperti orang Samaria. Orang yang pertama adalah imam yang mempunyai kedudukan di bait Allah, seorang rohaniwan, tetapi bisa memandang rendah kepada orang lain. Demikian juga orang Lewi yang dari suku atau jabatan yang terhormat juga memandang rendah daripada orang yang dirampok. Tetapi orang Samaria menyamakan dirinya seperti orang itu, tergerak hatinya, berbelas kasihan. Kemudian dia mengambil minyak, membalut lukanya, membawa orang itu ke atas keledainya, membawa ke rumah penginapan. Saudara sekalian, marilah kita belajar untuk boleh menghargai orang lain, untuk boleh memandang orang lain, bahkan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memikirkan apa yang bisa saya lakukan supaya orang ini bisa kehidupannya lebih baik, memberikan nilai yang lebih kepada orang lain. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita bisa memandang seperti Tuhan Yesus, maka hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan Yesus bertemu dengan Matius, pemungut cukai. Matius yang dipandang orang-orang pada zaman itu adalah orang yang tidak disenangi, oleh karena dia adalah orang yang selalu mengambil pajak kepada orang-orang lain. Tetapi pada waktu Matius ingin melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, berjumpa dengan Matius, Matius, datanglah, ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau sebagai penulis firman Tuhan. Tadinya Matius memakai penanya untuk menulis pajak atau cukai. Tetapi sekarang Matius dipanggil oleh Tuhan, boleh menuliskan Injil Matius, firman Tuhan yang merupakan kebenaran itu, dan sampai kepada kita. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin menjadikan kita orang-orang yang lebih berharga daripada sebelumnya. Kita mau pada tahun 2021 ini
menjadi orang-orang yang lebih diberkati, lebih bersukacita, oleh karena kita menghormati orang lain, memandang orang lain lebih tinggi. Artinya kita merendahkan diri di hadapan orang lain. Dan yang terakhir, saudara sekalian, di awal tahun baru ini, sebagaimana di Warta Jemaat saya juga menghimbau kita semua untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan ada satu ayat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Sebetulnya diawali dari ayat yang pertama yang berkata, berbahagialah orang yang bagaimana? Ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita ingin memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati, hidup yang sukacita. Dan yang ketiga ini adalah, kalau kita mau hidup berkelimpahan, adalah kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara sekalian, di dalam Warta Jemaat dan di dalam buku renungan perspektif yang akan nanti saya berikan, ada ayat-ayat untuk kita baca setiap hari, dari awal tahun sampai akhir tahun. Satu hari kita membaca kira-kira 3 atau 4 pasal. Tetapi ingat saudara sekalian, ada satu kata kunci supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang daunnya tetap hijau. Apa itu saudara sekalian? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Kata kesukaan ini merupakan kata kunci. Kita bertanya kepada diri kita, apa kesukaan kita? Melihat berita, melihat YouTube, melihat mencemooh orang lain, ngomongin orang lain, tapi itu semua tidak mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Tetapi orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, mendatangkan berkat, kehidupan yang berkelimpahan. Nah, saudara sekalian, saya tekankan, membaca Alkitab tidak bisa dipaksakan. Membaca Alkitab tidak bisa kalau kita tidak suka. Kalau kita tidak suka, akan menjadi bosan, akan menjadi tidak mengerti. Tapi pada waktu Allah Roh Kudus memberikan anugerah, kita ada kesukaan, maka firman itu menjadi berkat, menjadi kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara sekalian, marilah kita awali tahun yang baru, tahun 2021, dengan
semangat yang baru, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk menjadikan orang lain menjadi lebih baik, menghormati mereka, dan kita mempunyai karakter yang merendahkan diri. Dan yang ketiga, supaya kita boleh suka merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati kita sekalian di awal tahun yang baru. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang." Tuhan Yesus berkata, "Aku rindu," supaya setiap kita, murid-muridnya, mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Kelimpahan di dalam hal kebajikan, kasih, kemurahan, dan kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah disampaikan di awal tahun yang baru ini, supaya kami boleh dengan kekuatan dan anugerah Tuhan menatap hari esok. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami, untuk kami melakukan sesuatu di tahun yang baru. Biarlah kami meninggalkan segala kenangan yang pahit, meninggalkan segala kegagalan kami, perasaan-perasaan yang negatif, dan biarlah kami boleh percaya dan yakin Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami, semangat yang baru kepada kami, pengharapan yang baru kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan memberkati persembahan kami, boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan yang ambil bagian di dalam puji-pujian, permainan musik. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena
So